anak-anak pasti mengalami namanya separation anxiety. Oh, apakah itu? Itu adalah kecenderungan, kecemasan tadi itu sih Miss, untuk saat jauh dari figur lekatnya itu. Ketika mengantar anaknya ya antarkanlah anak dengan tegas dan hati yang lapang, bapak-bapak, ibu-ibu. Dengan jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Tadi di rumah sudah oke, aku bisa. Iya, sampai depan sekolah, aduh aku nggak tega gitu kan. Jadi, percaya nggak percaya sih Miss, ketika orang tua ada feeling seperti itu, anaknya bisa merasakan. Iya, kebawa ya Miss ya, betul, jadinya betul. Terus jadi melo, jadi gitu kayak anaknya gitu. Iya, tidak mama. Gitu. Jumpa lagi di Archie Story, podcast Archimedes Academy. Hari ini kita akan membahas tentang separation issues. Kira-kira apa sih separation issues itu? Nah, kali ini saya, Miss Deta, akan membahas soal separation issues tidak sendiri tentunya. Kali ini saya kedatangan narasumber dan kita akan langsung berkenalan dengan narasumber tersebut. Siapakah dia? Hai Miss Hana. Halo Miss Deta. Hai. Mungkin boleh dikenalkan dulu namanya, lalu di Archimedes ini sukanya ngapain gitu Miss? Oke. Halo Miss Deta. Hai. Siapa lagi dong Miss? Iya. Perkenalkan, saya Miss Hana. Saya di Archimedes mengampu kelas toddler bersama Miss Deta juga. Berdua ya kita sebenarnya. Partner gitu ya, dimanapun berada gitu ya. Saya juga mengampu Archimedes Science Club. Yes. Wow, ternyata banyak ya Miss Hana ya. Tentunya program Archimedes juga banyak. Jadi yang mau tahu bisa langsung datang ke Archimedes Academy. Oke Miss Hana, kembali lagi ke tema utama kita. Kita akan membahas seputar separation issues. Sebenarnya apa sih arti dari separasi itu sendiri? Oke, kalau kita membahas soal separasi itu berarti separation itu ya Miss ya, hubungannya dengan anak-anak ketika pertama kali masuk ke dunia sekolah gitu kan. Iya, jadi ini berhubungan dengan anak-anak, orang tua dan guru seperti itu. Dan ini juga sering terjadi, harus terjadi sepertinya di sekolah-sekolah manapun gitu. Jadi separation itu adalah kondisi, suatu kondisi anak yang merasa cemas atau khawatir jika jauh berada dari figur lekatnya. Figur lekatnya itu bisa berarti orang tuanya, papanya, mamanya, atau pokoknya yang figur lekatnya yang seperti ada sering mereka temui di rumah ya Miss ya. Gitu. Jadi ada bermacam-macam faktor juga Miss Deta. Jadi kondisi di mana anak itu merasa cemas dan khawatir jika tidak berada di dekat figur lekatnya seperti itu. Faktornya bisa yang baru pertama kali anak-anak itu masuk ke situ. Terus ada orang-orang baru yang baru mereka temui pertama kali, yang tadinya saya nggak pernah ketemu di rumah nih, nggak ada gitu. Iya, kok tiba-tiba ini siapa dan gitu kita kan. harus hampir setengah hari itu bersama dengan sosok baru itu gitu ya. Iya, lingkungan baru, orang baru dan rutinitas baru. Kadang anak tuh berpikir di sini ngapain nih aku nih? Wah itu siapa itu terus mau ngapain nih sekarang nih? Mau ngapain seperti itu? Jadi cemas gitu. Jadi aku harus deket sama mamaku gitu. Jangan ditinggal kayak gitu. Perasaan anak seperti itu. Oh jadi separasi sendiri itu adalah proses bagaimana anak beradaptasi di tempat yang baru ya, dan proses lepas dari figur lekatnya. Oke. Jadi pasti semua anak yang masuk sekolah di hari pertama akan mengalami hal tersebut ya Miss Hana ya. Betul, nggak hari pertama juga sih Miss. Jadi misalnya habis liburan. Gitu. Itu juga bisa terjadi ya. Bisa terjadi juga, atau setelah sakit lama. Itu juga bisa terjadi separasi itu lagi. Berulang lagi. Yang tadi udah nyaman di rumah, nyaman liburan, masuk sekolah lagi. Terulang lagi rutinitasnya. Oke. Jadi itu dia arti separasi sendiri. Nah, lalu pada saat prosesnya, kendala apa sih Miss yang sering terjadi saat kita dan anak juga orang tua akan melakukan proses separasi itu sendiri? Kendala yang guru rasakan ya Miss ya? Iya, kendala selama Miss Hana menjadi guru nih apa sih kendalanya? Oke, kalau kendala sih mungkin kalau kami sebagai guru, sebetulnya anak ini tuh nggak kenapa-kenapa gitu Miss. Anak itu mudah untuk dibentuk karena masih anak-anak ya, namanya juga belajar. Mungkin kendalanya adalah
di orang tuanya biasanya sih Miss. Iya, di orang tuanya kan sama seperti anak. Kalau anak punya banyak karakteristik gitu yang berbeda-beda gitu. Orang tua pun juga banyak tipikalnya Miss. Ya, betul. Iya. Karakteristiknya berbeda-beda. Kadang ada orang tua gitu, kendalanya tuh ada orang tua yang tegas. Miss saya mau ini anak saya saya sekolahin biar mandiri, nangis-nangis gak apa-apa, terserah Miss. Jadi udah langsung lepas gitu kan. Mama, udah serahin sama Missnya. Ada juga yang Miss saya temenin dulu deh, masih maju mundur nih, mau pelepasan sama anak gitu kan. Masih ragu-ragu kayak, aduh anakku aman gak ya kira-kira aku lepas sekarang gitu. Iya, aman gak sih nanti sama Missnya nih, jangan-jangan dipelototin gitu kan. Misalnya seperti itu. Serem ya. Jadi kendalanya lebih kepada ke orang tua sih Miss, tipikalnya. Jadi kendala separasi lebih sering dialami atau ditemukan malah di orang tuanya. Di orang tuanya. Jadi kita sebagai guru juga harus tahu nih, ibunya seperti ini gitu. Jadi ya untuk kami sebagai guru paling mudah ya, ayo Bu, Pak, kita berusaha bersama-sama mewujudkan generasi yang mandiri gitu kan Miss Deta. Iya kan? Betul. Iya, seperti itu. Mandiri yang bisa akhirnya sekolah sendiri, nanti pulang bisa cerita mama tadi aku gini gitu juga. Kebanggaan kan Miss. Miss. Orang tuanya juga happy ya pastinya ya. Pasti. Jadi itu salah satu dari sekian banyak kendala yang pernah dialami oleh Miss Hana selama menjadi guru. Oke, selanjutnya apa sih Miss faktor penyebab anak belum bisa separasi lepas dari orang tua selain mereka sudah terbiasa dengan figur lekatnya gitu? Biasanya sih faktor yang mungkin bikin anak agak susah gitu ya Miss ya, kurangnya sosialisasi yang orang tua tanamkan sejak dini gitu. Biasanya nih kalau orang tua itu kan biasanya ingin menyekolahkan anaknya tuh kalau udah usia 2 tahun gitu kan Miss. Misalnya nih pas anaknya masih usia 1 tahun gitu, rencana besok ya 2 tahun lah, 2,5 tahun aku sekolahin gitu. Nah harusnya kalau misalnya seperti itu, orang juga harus tahu nih, aku ajak dulu deh main-main ke tempat-tempat rame gitu, yang ketemu banyak orang gitu ya, kayak playground, kayak sosialisasi seperti itu, bertemu dengan orang banyak, biar terbiasa seperti itu, ke lingkungan baru, ke playground, ke mall, ke playdate seperti itu kan banyak sekarang ya dengan Miss, teman-teman ya, karena kebanyakan memang usia-usia anak sekarang itu lahirnya di masa pandemi ya Miss. Iya benar sekali. Dimana sosialisasinya tuh sangat terbatas saat itu. Iya saat itu, dan jadinya mulai kita galakkan lagi nih gitu, biar supaya besok ketika udah masanya masuk sekolah nih udah agak lebih mudah. Iya, paling enggak sama lingkungan baru tuh udah siap. Ini sama Miss baru gitu, ada bu guru gitu misalnya seperti itu. Jadi enggak langsung yang wah nangis seperti itu. Jadi mungkin kebanyakan seperti itu sih Miss. Iya betul yang dialami. Juga bilang maklum ya anak pandemi gitu. Gitu alasannya klasik gitu. Iya, selama ini alasan terbanyak adalah maaf Miss anak pandemi begitu. Maklumlah Miss anak pandemi gitu kan. Karena memang ya COVID saat itu sangat menyeramkan ya Miss Hana ya. Kita memang tidak bisa kemana-mana, terbatas segala sesuatunya termasuk untuk mengenalkan anak pada dunia luar. Oke, baik. Selanjutnya biasanya apa sih yang dilakukan Miss Hana sebagai guru saat anak menangis karena anak belum terbiasa lepas dari sosok lekatnya yaitu orang tua? Oke, berarti kalau itu kan udah memasuki proses separasi ya Miss ya. Biasanya kan anak itu kan udah melalui proses separasi, anak-anak pasti yang menangis nih Miss. Anak-anak pasti mengalami namanya separation anxiety. Apakah itu? Itu adalah kecenderungan, kecemasan tadi itu sih Miss, untuk saat jauh dari figur lekatnya itu. Maka dia mengekspresikannya dengan menangis, terus meraung-raung, tantrum, gitu ya, seperti itu. Nah, kami itu biasanya kita bikin kesepakatan sama orang tua Miss. Jadi misalnya pas waktu digendong ya sama orang tua gitu, waktu datang gitu, anaknya pada nggak mau gitu, gak dan mau biasanya lepas, Miss pokoknya gitu. maunya sama mama gitu ya. Gitu, dan orang tua juga harus misalnya udah Miss nggak apa-apa sama Miss, dan pasti kan juga minta izin dulu kan Miss gitu. Iya, nggak asal tarik ya Miss. Miss. Ibu saya bawa ya gitu.
ya udah lepaskan saja ibu gitu anaknya, berikan kepada Missnya, nangis nggak apa-apa gitu kan Miss. Terus ketika anak nangis itu kita gendong, kalau bisa misalnya bisa memungkinkan digendong kita gendong, kita bawa ke tempat yang mungkin yang tenang dulu, nggak ramai gitu. Bener kalau di playground itu kan banyak banget ya anak-anak, ramai, ada yang main-main, ada yang kaget itu juga ya Miss, mungkin yang baru dibawa terus loh kok ramai banget nih, wah gitu. surprise gitu makin kan, tambah wah gitu ya. Iya, jadi kita bawa dulu ke tempat yang tenang, misalnya di dalam kelas gitu, kita tenangin dulu. Nah, kita juga perlu kasih kesempatan anak untuk meluapkan emosinya sih Miss. Jadi biarkan anak itu menangis, asalkan tempat untuk dia menangis itu aman, kita awasi di situ. Kita gitu. tungguin ya Miss sampai dia merasa kayak oke, aku lega nih sudah menangis. Nah, saatnya aku kalau misalkan ada yang sudah bisa ngobrol, bisa ngomong, bisa ngungkapin apa yang dirasa, maunya apa gitu ya. Yang penting kita jagain dulu, silahkan meluapkan emosi anak itu. Nanti kalau misalnya sudah agak tenang seperti itu, langsung kita ajak makan aja Miss. Oh, kuncinya adalah makan. Iya, ada bekal kan Miss. Bekal itu penting, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Jadi bekal minum atau makanan kesukaan anak-anak lah gitu. Jadi biasanya anak itu lebih Miss ya, termotivasi. Yuk kita makan bekalnya bawa apa nih sekarang gitu lebih kan. Semangat dan merasa nyaman mungkin ya berada di sekolah. Belum waktunya makan ya Miss ya. Jadi kita ajak makan. Jadi biasanya anak tuh antusias buka. Aku bawa semangka, aku bawa susu kotak, bawa jus kotak seperti itu. Setelah anak-anak makan kan Miss, anak makan gitu dengan lahap, terus setelah itu dia masih nangis nih, mama seperti itu ya. Kita alihkan Miss, alihkan lagi, kita main yuk gitu, sukanya main apa seperti itu. Jadi jangan kita ajak dulu untuk ayo kita sekarang kegiatan aktivitas kita musik kelas gitu misalnya, atau kita science gitu kan misalnya. Jangan langsung diajak yang kayak gitu makin wah gitu. Jadi kita ajak dulu, setelah kita tenangkan dalam ruangan kelas, kita ajak makan, minum snack time, terus kita ajak mainan, kita tawarkan mainan kesukaan dia. Suka main apa nih? Misalnya punya ini, kita punya ini gitu kan. Misalnya kalau udah nyaman gitu kan, atau nanti bisa juga kita ajak jalan-jalan Miss. Kita tour building gitu kan. Keliling sekolah ya. Kan seru kan naik tangga. Iya. Muter ke kawai gitu kan ya ibu-ibu, bapak-bapak ya, lihat drum, lihat gitar, piano. Iya, itu betul. Mestinya seperti itu. Betul. Setelah itu nanti turun, nggak apa-apa, nggak usah ikut kegiatan dulu, nggak apa-apa Miss. Yang penting anak merasa nyaman dulu ada di sekolah dan dengan orang baru seperti ya kita berdua ya Miss, misalnya aku menjadi guru kelas kan, untuk seorang anak itu sosok baru untuk mereka ya. Jadi yang penting nyaman dulu, nanti sampai di bawah ketika misalnya anak sudah tenang, bisa nih kita tanyain gitu, tanya juga jangan langsung kenapa tadi nangis? Gak gitu sih Miss. Kita kasih apresiasi pertama kali. Ini, wah hebat, misalnya Hana namanya ya. Wah hebat loh Hana, keren hari ini kita main-main sama Miss. Ya kan tos dulu, tos. Kita berikan apresiasi ya Miss ya. Wah hebat, udah gak sedih lagi, udah gak nangis lagi. Hari ini kita main-main. Besok lagi ya, Mama tunggu di luar kok. Biasanya seperti itu gak sampai satu jam sih Miss. 1 jam gitu udah gak sampai. Habis terus nanti kita ajak untuk gabung main sama teman-teman. Temennya main apa tuh yuk ya, terus diajak main pasir atau apa gitu. Kalau belum mau masuk ke dalam kelas nggak apa-apa. Yang penting itu tadi anak bisa nyaman dulu. Berada di lingkungan yang baru. Iya gitu, nyapa-nyapa teman-teman yang lain, seperti itu aja sih. Nanti baru pulang ketemu mama gitu kan, udah ketemu mama kan, tuh kan mama dijemput di situ, mama nggak kemana-mana. Nah gitu baru kita nanti menimbulkan rasa percaya ya Miss ya. Berarti tadi kita membuat nyaman dulu anak berada di sekolah, lalu kita sedikit mengorek ke anak, sebenarnya kamu suka main apa di rumah. Jadi kita seperti menyamakan kebiasaan anak di rumah dan di sekolah supaya anak merasa nyaman gitu. Karena kan Miss ya, biar anak juga kalau sudah tahu rulesnya seperti itu, dinamikanya seperti itu, nanti di akhir anak bisa berpikir gitu, oh ternyata aku di sekolah tuh nggak ngapa-ngapain kok, aku nggak dimarahin, nggak disakitin, ada berbahaya gitu kan, Missku nggak galak, nggak gigit, nggak apa misalnya seperti itu. Ternyata sama juga ya kayak di rumah gitu, lebih seru, bahkan banyak mainannya ini, betul. belumnya yang ini seperti itu. Tapi kadang ini nggak Miss, ada anak yang datang ke sekolah tuh rasanya seperti datang ke rumah sakit. Jadi pasti ada, setiap ditanya orang tuanya tuh ada yang, kenapa Bu bisa nangis? Iya soalnya katanya seperti di rumah sakit, katanya takut dibawa ke rumah sakit, padahal itu adanya kita ke sekolah nggak ke rumah sakit gitu loh. Jadi anak tuh sudah takut duluan gitu. Jadi misalnya kita bahasanya mungkin main
sih Miss. Iya, Bukan nggak sekolah. belajar ya. Jadi nggak sekolah, yuk kita sekolah Archie nggak, yuk kita main-main di Archie, kan lebih Iya. seru nih main gitu Iya, kan, Miss. karena memang basicnya kan play based learning ya Miss Iya, Hana. Jadi kita main. memang full bermain dan terus. sambil belajar tentunya. Iya. Oke, itu tadi kegiatan yang biasa dilakukan guru atau Miss Hana untuk menghadapi anak yang menangis karena belum bisa lepas dari orang tua. Kira-kira atau berapa lama sih biasanya anak itu bisa melalui masa separasi sekolah? Ataukah 1 hari bisa, atau 1 minggu, atau bahkan mungkin 1 bulan, atau mungkin 1 semester gitu Miss Hana? Oke. Seperti tadi ya Miss Deta ya, kalau orang tua karakternya beda-beda, anak juga punya karakter beda-beda gitu. Jadi anak itu punya 3 tipe temperamen, tipikal temperamen Miss Deta, yang saya baca di buku-buku psikologi gitu. Yang pertama adalah anak yang easy, itu dia gampang. Iya. Sama sana mau, sama ini mau, sama ini Gampang mau, dibawa nempel kemana-mana mana-mana, ya. iya kan, mau di tempat yang riuh, yang tenang, oke. Gitu seperti itu. Ada juga anak yang slow to warm up, gitu. Jadi panasnya agak lama nih, gitu. Tapi ya nanti mau, tapi pelan-pelan, gitu. Harus ngapain dulu sampai dia akhirnya aku oke nih di sini gitu ya. Aku nyaman kok di sini kok, lanjut gitu kan. Ada juga yang anak yang difficult atau anak yang agak susah, seperti itu. Memang beda-beda tantangannya ya Miss ya. Dan karakter yang beda-beda itu juga berpengaruh dengan proses separasi yang akan dilakukan anak seperti itu. Okay. Jadi tapi semuanya normal Miss, semuanya normal dan wajar. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang misalnya tanpa secara langsung membandingkan, Miss kok itu udah yang sering muncul di orang tua ya Miss ya, kayak kok itu udah bisa nggak nangis ya Miss, kok anakku anak saya masih nangis ya Miss gitu. ya gitu. Jadi mohon untuk menormalisasi keadaan seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu karena ya. anak kita berbeda-beda Bapak Ibu prosesnya. Iya, wajar. Yang paling penting adalah support orang tua. Pasti bisa Ibu-ibu ya kan, pasti bisa. Meskipun itu nanti cepat atau lambat atau itu pelan-pelan gitu, pasti nanti bisa lepas karena udah pengalaman ya kita Jadi mau gitu. Mudah, mau gampang atau mau sulit itu tergantung dari support orang tua juga ya, Miss Hana ya. Jadi Bapak Ibu yang anaknya sudah persiapan masuk sekolah, mari kita coba dulu di usia yang masih 1 tahun, misal anaknya masih 1 tahun, kita coba ajak keluar untuk bisa bertemu, bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita, terutama yang jauh atau tidak lekat dengan anak gitu, dikenalkan oleh orang-orang luar. Oke. Jadi berapa lamanya tuh relatif ya Miss Hana? Relatif, kita nggak bisa mengukur kayak ini sehari bisa ini kayaknya, atau seminggu bisa gitu. Iya, kita karena bisa ya? Belum nggak bisa juga Miss Deta. Jadi kadang ada anak yang misalnya nih anak yang kita pikir dia easy ya Miss ya, termasuk tipe yang easy gitu, yang gampang sekali awal masuk sekolah dia langsung bisa, Babe Mami udah wah ini kayaknya gampang nih bisa nih. Ya. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, habis itu tantrum, nggak mau sekolah gitu kan, bisa juga seperti itu Miss, nggak apa-apa gitu. Itu juga jadi bagian dari proses gitu ya Miss ya. Itu bagian dari proses separation anxiety itu Miss. Jadinya tetap support dari orang tua, tetap biasa, tetap ajaklah anak untuk main ke Archie apapun kondisi anaknya gitu. Tetap supaya anak mengenal ini loh sekolahnya gitu ya. Ini loh sekolahnya dengan tempat ini, dia main ya seperti setiap itu. harinya. Jadi jangan ada kata menyerah Bapak-bapak Ibu-ibu semuanya. Tadi sini siap membantu. Iya, kita harus bekerja sama tentunya ya. Oke, ngomongin soal orang tua. Nah, seberapa besar sih Miss Hana pengaruh orang tua pada hari pertama anak masuk sekolah? Hari pertama ketika itu ya Miss ya, ketika pertama kali dia first day of schoolnya anak-anak nih. Kalau menurut saya ya, orang tua wajib mengantarkan anaknya ketika hari pertama masuk sekolah. Itu udah ada himbauan dari Menteri Pendidikan yang dulu ya Miss ya, katanya gitu, sebagai bentuk kepedulian orang tua dan apresiasi support orang tua kepada anak. Jadi tolong diantarkan, entah itu anaknya nanti udah TK udah berani atau belum masih gitu ya, takut tetap harus diantar gitu sebagai wujud support ke anak gitu. Dan kalau misalnya anak yang masih
dalam baru mau proses separasi gitu Miss, itu memang penting sekali untuk mensupport anak dari rumah dulu Miss. Jadi di sounding dulu untuk anak-anak kecil ya Miss ya, ini yang baru masuk, nanti baru bener-bener baru mau sekolah gitu ya. Iya, jadi sounding dulu. Jadi malamnya Bapak Ibu bisa bilang besok kita mau main di Archie nih gitu. Maksudnya kan mereka ada trial ya Miss ya, biasanya ada trial kan, pasti udah tahu nama Missnya siapa gitu kan, paling nggak nama Missnya dulu lah, nama temennya yang penting nanti lah ya, yang penting Missnya dulu. Sama Miss ini loh yang dulu itu gitu. Seru kan dulu main ini kan waktu kita kesana main ini di sounding, di reminder lagi gitu yang terus supaya anak kayak yang itu ya, yang asik itu ya, yang gitu main kan. Pasir itu ya gitu. Archimedes itu terkenal pasirnya, gitu. Bermain di kolam pasir gitu. Iya, nah itu di sounding lagi malamnya supaya anak-anak juga nggak kaget gitu. Besok paginya nggak kaget loh, aku dibawa kemana lagi nih sama orang tuaku nih, papa mamaku jadi nih. Udah persiapan dulu gitu Miss, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika mengantar anaknya ya antarkanlah anak dengan tegas dan hati yang lapang bapak-bapak ibu-ibu dengan jangan setengah-setengah. Tadi di rumah sudah oke, aku bisa. Sampai depan sekolah, aduh aku nggak tega gitu kan. Jadi percaya nggak percaya sih Miss, ketika orang tua ada feeling seperti itu, anaknya bisa merasakan. Iya, kebawa ya Miss ya, betul, jadinya terus jadi melo, jadi gitu kayak anaknya gitu. Iya, tidak mama gitu kan. Jangan pergi gitu kan. Jadi seperti itu, jadi niat aja gitu. Aku mau biar anak saya mandiri gitu kan, asalkan anaknya enggak itu ya mesti ada indikasi, misalnya Miss jangan sampai nanti nangisnya terlalu lama nanti gitu bisa ya, ada asma indikasi gitu sakit misal. asma atau penyakit, biasanya seperti itu, ada yang penyakit jantung bawaan sih Miss. Dulu saya pernah seperti itu, ada yang seperti itu, kayak seperti itu. Jadi kalau anaknya maksudnya sehat semuanya, nggak apa-apa bapak ibu, jadi langsung aja serahkan ke Missnya, percayakan dan bilang sama anaknya juga, beri pesan ke anaknya juga bahwa hari ini main sama Miss di Archimedes gitu, main sama Miss di Archimedes, mama mau tunggu di sini, atau misalnya kalau mamanya mau kerja ya mama kerja, nanti dijemput sore, oke? Terima kasih, bye bye, udah langsung pulang. Jadi kita harus mengutarakan yang sebenarnya ya Miss, enggak yang nanti mama ke toilet dulu kebelet pipis gitu. Nanti jadi mama kesini lagi. Kita harus belajar ngomong jujur ke anak juga Bapak Ibu tentunya ya. Jadi kalau memang ditinggal kerja kita bilang papa mama kerja nih gitu ya Miss ya, gitu. Jadi kan lebih mudah kerja gitu Miss. Kalau misalnya ditunggu ya ditunggu beneran seperti itu. Jadi tanamkanlah mengambil sikap yang baik untuk anak itu, sikap tegas untuk anak. Anaknya juga kebawa seperti itu sih. Itu peran yang awal yang kita butuhkan gitu Miss. Agar proses separasinya bisa berjalan lancar tentunya ya Miss ya. Jadi kejujuran orang tua terhadap anak juga diperlukan ini Bapak Ibu. Jadi kita harus kayak ya mama kerja, mama tunggu di depan ya, mamanya harus sepulang sekolah sudah ada di depan ya, jangan terus yang jemput orang lain gitu kan. Nanti anak katanya kayak mama mana gitu. Jadi pengaruh juga sih Miss itu Miss soalnya. Jadi pengaruh orang tua itu sangat besar ya Miss Hana di hari pertama anak masuk sekolah. Jadi anak juga saat diantar orang tua merasa nyaman, merasa tenang, merasa kayak aku diantar nih sama orang tuaku, berarti memang aku betul-betul aman berada di tempat baru ini. Iya, gitu. Oke, selanjutnya Miss Hana, ini sepertinya tips yang diperlukan untuk para orang tua yang anaknya akan masuk sekolah gitu. Treatment apa sih yang bisa dilakukan agar anak mudah terbiasa lepas dari orang tua, selain kita sounding terus nih sehari sebelum anaknya masuk sekolah? Oke. Jadi misalnya tadi seperti yang sudah tadi ya di awal-awal tadi ya treatmentnya yang awal-awal itu ya kita ajak anak dulu nih, kita gali, kita stimulus keterampilan sosialisasi anak gitu. Jadi kalau nggak belajar dulu kan nggak bisa nih Miss. Jadi kita mulai ajarkan dulu gitu untuk sama orang lain, sosialisasi. Karena banyak anak juga yang takut kalau sama orang lain gitu, takut, bener-bener takut banget gitu. Karena kan sangat lekat dengan orang tuanya ya Miss. Iya, sama orang lain takut, lingkungan baru takut.
terus keadaan yang ramai, aku juga Lingkungan, takut ya. seperti itu gitu ya Miss ya. Jadi kita harus treatment itu sedari dini gitu Miss, kita ajarkan dulu. Dan ketika kita ingin masuk ke lingkungan baru juga kita harus bilang dulu, kita besok kita mau ke sini nih gitu. Gitu. Entah itu nggak harus di Arci ya Miss ya. Iya, Jadi misalnya dimanapun sekolahnya jadi kita ya. mau berkunjung ke rumah saudara gitu yang jarang, besok kita mau ke tempat paman nih, besok ini, jadi kita sounding dulu sebelumnya, karena biar tahu seperti itu. Dan setelah itu juga kita harus tahu dulu nih kebutuhan anak. Ketika anak itu akan diserahkan kepada kita pihak sekolah untuk separation itu Miss, anak pastikan dulu anak itu nggak lapar. Karena mungkin nangis juga karena lapar. Ya, Meskipun nanti kita ajak makan lagi sih Miss gitu kan, Iya. atau tidurnya kurang gitu kan. Maksudnya habis begadang, Miss ini nangis tadi baru bangun jam 5 pagi gitu kan. Baru tidur jam 5 pagi Jadi gitu. baru jam 5 pagi, paginya jam 8 udah harus masuk sekolah. Iya. Tidurnya gitu. udah cuman sebentar ya Miss ya. Jadi memang harus diperhatikan itu faktor-faktor seperti itu supaya anak lebih siap lagi, treatmentnya seperti itu. Jadi mudah lepas dari orang tua tidak hanya soal kelekatan dengan orang tua, tapi soal fisik anak sendiri ya Miss. Jadi Iya, benar. seperti kurang tidur atau perut anak lapar itu juga berpengaruh pada berlangsungnya mood anak dalam sehari itu ya. Dia orang dewasa kadang kalau lapar juga moodnya bisa berantakan gitu ya. Apalagi anak-anak yang kadang masih sulit untuk mengutarakan apa yang dimau. Iya, gitu. sama mungkin kesehatan anak juga. Kalau misalnya pas misalnya agak batuk, agak nggak enak badan gitu. Waduh, mau separation ya kan nggak enak badan. Aduh, kan susah juga ya. Jadi gitu. sebaiknya kalau nggak enak badan atau sakit di rumah dulu saja gitu ya. Jadi itu. supaya proses separasinya juga bisa berjalan dengan lancar nanti. Iya. Begitu. Oke, karena kita ini berkaitan dengan sekolah ya Miss Hana. Oke. Nah, bentuk kerjasama apa sih yang dilakukan oleh sekolah, terutama guru dengan orang tua untuk mendukung berhasilnya proses separasi? Oke, biasanya kita kasih, biasanya kan kalau anak sama orang tua itu kan trial dulu kan Miss. Ketika trial itu ada tipe anak yang, tipe orang tua yang misalnya gini, Miss dia udah bisa kok sendiri Miss gitu kan, udah berani sama Yakin anaknya sendiri iya, bisa Miss gitu sendiri aja Miss, saya nggak usah ikut gitu. Dah justru kita mengharapkan orang tua ikut gitu, ikut masuk mendampingi. Yang pertama tahu lingkungan sekolahnya seperti apa, yang kedua tahu Missnya seperti apa gitu, yang ketiga tahu pembelajaran apa sih, kegiatan di kelas itu seperti apa, apakah sesuai dengan yang diinginkan bapak sama ibu, seperti itu. Jadi justru orang tua kita minta untuk mendampingi untuk ketika trial itu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua setelah trial selesai gitu kan dan orang tua join gitu sama kita, nah mungkin kita juga kasih kita minta kesepakatan sama orang tua gitu. Awal-awal nanti ditungguin ya Bu, boleh gitu. Mungkin kalau kelas toddler kan seminggu 3 kali ya Miss ya gitu. Kalau kelas yang lain kan seminggu Senin sampai Jumat ya, 5 hari gitu kan. Mestinya kita kasih mau ditungguin boleh Bu, pertemuan pertama, kedua, ketiga, atau seminggu ditungguin dulu atau gimana, kesepakatan dengan orang tua dulu gitu. Nanti orang tua kan bilang, oh ya Miss seminggu ini saya tungguin dulu ya gitu, nggak apa-apa gitu, ditungguin orang tua dulu nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau di sekolah-sekolah itu, di sekolah kami juga gitu, kita memberikan batas maksimal waktu buat orang tua mau bisa nungguin anak itu maksimal 2 minggu, itu udah maksimal banget Miss. Karena apa? Karena kalau terlalu lama ditungguin, anak jadi merasa nyaman gitu kan. Ternyata di sini aku enak ya, di sekolah ditungguin mama, enak kok seperti itu. Aku tetap bisa deket sama mama ternyata di sekolah gitu ya. Kalau terlalu lama ya Miss waktunya ya. Jadinya jadi nggak mandiri juga gitu Miss, yang tadinya harusnya udah bisa ini, ada mama kok mama aja kan gitu ya Miss. Kebanyakan gitu ya Miss ya, karena mereka merasa ya ada sosok lekatnya, jadi aku bisa kayak ya ada mama nih, gampang nih, aman manja-manja gitu. seperti itu. Ada yang seperti itu juga, seperti itu. Terus yang terakhir ketika misalnya sudah ditungguin gitu misalnya seminggu seminggu ya Bu ya, oke. Setelah itu kita juga kesepakatan lagi sama orang tua, Ibu mulai besok mulai
proses pelepasan ya Bu ya, karena sudah seminggu nih. Kita jelasin Miss sama orang tua alasannya karena gini gitu kan. Karena supaya anaknya lebih mandiri, lebih mudah sama teman-temannya juga, lingkungan baru adaptasinya lebih oke lah seperti itu. Nah, ketika itu juga kita juga bilang sama orang tua bahwa ketika nanti pasti anaknya nangis Bu ini. Dan itu hal wajar Ibu, ketika anaknya menangis itu hal wajar, gak apa-apa. Kalau misalnya nanti Ibu tidak nyaman dengan mendengar suara tangisan anaknya yang wah misalnya seperti itu nih Miss gitu kan. Sampai keras banget gitu lah ya Miss. Kan ada anak yang nangisnya cuman tapi duduk. Ada juga yang sambil lari menuju pintu gerbang, pintu apa itu Miss? Pintu keluar ya. Pintu keluar, mama sambil gedor-gedor sambil seperti itu kan kayaknya. Kalau orang lain dengar, waduh kayak diapain nih di dalam nih gitu ya kan. Benar kalau seperti itu tolong tanamkan sikap percaya kepada kami sebagai guru gitu. Jadi kalau misalnya ibu tidak kuat tega mendengar tangisan, silahkan ibu untuk jalan-jalan dulu. Tidak berada di lingkungan sekolah iya, gitu. Seperti itu gitu. Jadi dan satu lagi mungkin ketika proses separasi itu kita juga kasih rule sama orang tua untuk tidak intip-intip Miss. Jadi kadang ada orang tua yang misalnya anaknya nih masih di area situ gitu Miss, di dekat pintu keluar gitu kan. Terus anaknya nih udah tenang nih, udah nggak wah gitu lagi nangisnya, udah agak tenang, udah main. Nah kadang orang tua tuh kan penasaran mungkin ya Miss ya, anakku ngapain ya, betul. Kadang, tapi kita nggak tahu ya Miss. Kadang anak itu kan ngelihat. Iya, di saat kita nggak lihat, anaknya yang lihat gitu ya Miss. Anaknya lihat, terus orang tuanya baru ngintip atau malah dada-dada seperti ini. Waduh, udah itu. Langsung nangis lagi. Iya, jadi tolong untuk ditahan dulu bapak-bapak ibu-ibu untuk dada-dadanya gitu ya. Jadi nanti supaya prosesnya juga lancar gitu kan. Jadi kita juga memberikan percayaan sama kami. Orang tua juga percaya sama kami, anak juga percaya sama kami bahwa Miss tuh baik kok. Misalnya kita main sama Miss sama teman-teman seperti itu. Aman Miss, gitu ya. Aman, iya. Jadi bentuk kerjasama tuh harus banget dibangun ya Miss, nggak hanya anak sama guru tapi juga sekolah dengan orang juga. Tua. Jadi saat nanti mencari sekolah, orang-orang tua baru ini bisa menanyakan ke sekolah apa saja sih yang boleh dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan agar proses separasi berjalan dengan lancar, juga akhirnya nanti proses sekolahnya anak sampai nanti lulus TK juga bisa aman dan nyaman. Iya, nanti juga itu menimbulkan satu memori yang berkesan Miss. Jadi biasanya Bapak Ibu anak yang tadinya waktu masih pertama kali masuk sekolah itu nangis apa nggak mau sampai tantrum seperti itu, ketika udah naik misalnya dari toddler nih Miss, toddler, nursery, K1, K2 terus lulus, kan ditunjukin lagi tuh Miss, ya ampun dulu kamu kayak gini, sekarang aja kayak gini, seperti itu benar-benar banyak kayak seperti itu. Jadi ampun makasih ya Miss atau gimana biasanya. Jadi kayak lebih, memori tersendiri ya Miss ya. Dan anak juga lebih percaya diri. Ayo Bapak Ibu, demi anak yang lebih mandiri, kita bisa. Ya, jadi bisa mencapai kemandirian yang dimau oleh orang tua tentunya ya. Benar. Jadi kita harus bekerja sama dengan baik tentunya, nggak hanya dengan guru tapi juga dengan sekolah. Kita bisa cari tahu apa sih yang boleh dan tidak, seperti yang tadi sudah disampaikan. Oke Miss Hana, ternyata di sini saya sudah mencapai pertanyaan yang terakhir. Mencapai. Sudah sampai di pertanyaan yang terakhir nih Miss Hana. Oke. Miss Hana bisa berikan contoh nggak sih pengalaman tentang separasi selama Miss Hana mengajar? Cerita-cerita apa yang ada yang sudah dialami oleh Miss Hana? Oke Miss. Jadi saya mengajar itu kan di Arci nih atau juga yang pengalaman mengajar Miss Hana. Saya mulai mengajar itu dulu 2011 ya Miss ya. Di sekolah yang terdahulu saya 3 tahun, 1 tahun terus pindah lagi 3 tahun, terus sempat off dulu sama sebelum di Arci ini sudah tahun ketiga bapak-bapak ibu-ibu. Jadi mulai banyak sekali tipikal anak ketika melangsungkan proses separasi ini anak-anak. Mulai yang anak-anak tadi yang gampang, terus yang sedang dan anaknya yang susah seperti itu ada. Yang paling berkesan adalah di saya itu loh adalah ketika saya menemukan orang tua yang sama tadi tuh yang maju mundur gitu, pengennya anaknya pengen cepet nih biar mandiri gitu. Bisa. Tapi kok saya nggak tega gitu orang berlawanan tua ya Miss jadi ya. Kayak ada dua sisi nih.
gimana ya Miss, tapi saya nggak tega gitu. Sampai beberapa bulan seperti itu, pernah ditungguin juga beberapa bulan seperti itu karena nggak tega, dan anaknya juga termasuk tipikal yang sulit sih Miss ini, maksudnya yang tipikal temperamen itu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau ketika anak ini sudah berpisah dengan figur lekatnya, dia cenderung untuk tantrum seperti itu, nangisnya tantrum dan cenderung untuk menyakiti dirinya sendiri, seperti menjatuhkan diri gitu ya Miss di lantai seperti itu. Maka itu kan kita harus waspada ya Miss ya, kita harus karena bahaya juga ya seperti itu. Di sisi lain orang tuanya ingin anaknya cepat mandiri tapi nggak tegaan seperti jadi itu. Iya aku bisa, sampai tempatnya aduh enggak gitu. Jadi kayak gimana gitu. Jadi saya juga kita kan sebagai juga belajar ya Miss ya, kita belajar betul. Gitu, belajar untuk memahami karakter anak gitu. Orang tua juga dimohon untuk kerjasamanya juga seperti itu. Tapi ya untungnya setelah kita berkali-kali kita beri pengertian gitu, Ibu tolong sudah Bu, pokoknya nggak apa-apa, percaya sama kita gitu, sampai nangis ya orang tuh ibunya ini sampai nangis ibunya gitu, seperti kayak ditinggal anaknya pergi jauh kemana gitu ya gitu untuk beberapa waktu lama gitu kan. Tapi ternyata setelah ini sampai 2 bulan itu, sudah 2 bulan proses itu, ternyata anaknya malah enjoy sampai lulus itu enjoy, dah malah semakin berani, percaya diri, mandirinya akhirnya dapat jempolan. Ya. Iya, capaian kemandirian yang dibawa oleh orang tua akhirnya bisa tercapai gitu ya. Iya, sampai orang tuanya kalau misalnya ingat itu, aduh Miss, kalau inget dulu pasti gitu. Aduh Miss kalau inget dulu, jadinya nggak apa-apa Bu, kita sama-sama belajar gitu kan Miss. Jadi itu pengalaman yang paling berkesan ya Miss Hana. Iya. Anaknya sampai yang sampai menyakiti diri sendiri ya istilahnya kalau anak zaman sekarang tuh. Wow. Ada lagi Miss Hana mungkin pengalaman yang lain yang berkesan selama Miss Hana mengajar? Banyak sih Miss, itu yang tadi, terus yang gampang-gampang juga ada, terus yang langsung gitu juga ada, langsung sampai akhir gitu, dari awal masuk sampai akhir nggak ada problem juga yang ada seperti itu gitu ya, ada juga yang pas awal-awal masuk sebulan, habis itu terus mulai kelihatan nih mama gitu, biasa seperti itu gitu. Sebulan berlalu inget lagi mama gitu, tapi ya nggak apa-apa, kita kasih kepercayaan sama orang tua. Bu dibawa aja Bu, tapi nggak mau Miss, nggak mau sekolah, nggak apa-apa dibawa aja, Miss pakai piyama pakai apa nggak apa-apa dibawa. Pokoknya aja masuk aja. Karena kalau misalnya anak sudah tantrum Miss, misalnya tuh ya, anak udah tantrum, padahal sekolah nggak apa-ngapain nih Miss, sekolah cuma main gitu kan, makan main sama teman-teman. Ketika kita sebagai orang tua terus kita menuruti anak, misalnya aku nggak mau sekolah hari ini, kenapa nggak mau, ketika sekali kita nurutin anak, nanti lama-lama anak juga seperti itu, nanti ternyata enak ya mama nurutin aku nggak sekolah. Jadi lagi jurus untuk seperti itu, tricky kan anak itu sebenarnya. Sebenarnya anak itu pintar banget loh iya, Ibu. Anak itu pintar, tahu kebiasaan orang tua yang akhirnya mana nih yang bikin mamahku akhirnya atau papahku bisa nurutin apa yang aku mau gitu. Lengah dikit anak di rumah enak Bu. Kalau misalnya lengah dikit check out. Misalnya lengah dikit nyanyi. Seperti itu. Oke. Jadi Miss Hana pengalaman mengajarnya sudah hampir berapa tahun berarti Miss Hana kalau dihitung dari pertama kali sampai di Archimedes ini? 8 tahun sih Miss. 8 tahun dengan usia anak yang dari toddler sampai yang TK. Jadi pengalaman separasinya banyak ya Miss Hana ya yang berkesan tentunya. Mulai dari yang gampang bisa langsung ini bisa langsung masuk, atau yang sampai macet di jalan. Sampai harus nunggu berapa lama dulu nih kemacetannya sampai akhirnya anak bisa mau masuk sekolah. Oke, terima kasih banyak Miss Hana untuk waktunya. Sama-sama, kali ini kita sudah membahas tentang separation issues yang tentunya semoga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk para orang tua yang sedang mencari podcast tentang bagaimana sih caranya bisa melepas anak ke sekolah dengan tenang dan nyaman. Bisa langsung menonton podcast ini tentunya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di podcast Archie Story selanjutnya. Bye-bye.